Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsudi Zailani dari Universitas Mercu Buana. Saya dari Fakultas Teknik Elektro ingin membawakan presentasi yang berjudul Pengaruh Bahasa Daerah dan Bahasa Asing terhadap Perkembangan Bahasa Indonesia. Bahasa ialah suatu sarana komunikasi dalam kehidupan sehari-hari untuk berinteraksi dan mengidentifikasikan diri. Bahasa Indonesia juga memiliki fungsi yang sama sebagai media yang membantu manusia, namun secara spesifik bahasa Indonesia merupakan bahasa yang terbentuk memiliki sejarah yang panjang dari bahasa Melayu yang ada di zaman kerajaan hingga menjadi saat ini bahasa Indonesia itu sendiri. Sekarang kita mesti bangga atas sejarah itu yang cukup rumit, baik secara lisan atau tertulis. Perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mengalami 3 fase perkembangan, yaitu 1. Selama 41 tahun lamanya, dari tahun 1928 hingga tahun 2009, sebagai bahasa persatuan yang ditandai adanya ejaan Van of Hughes and Kongres Bahasa Indonesia 1 yang dilakukan di Solo. Kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara yang ditandatangani adanya Undang-Undang 1945 pada pasal 36. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional ditandai oleh Kongres Internasional ke-9 Bahasa Indonesia. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 dan Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Contoh perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa umum pada zaman kerajaan dulu ialah bahasa Melayu yang sering kita gunakan atau orang dulu sering gunakan sebagai bahasa di kawasan Tenggara atau tepatnya Asia Tenggara sejak abad ke-7. Buktinya ada ditemukan prasasti di Palembang pada 683 atau 683 yang penulisannya menggunakan bahasa Melayu. Seiring waktu berjalan, perkembangan bahasa mulai jadi bahasa Indonesia setelah disepakati sebagai dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Hal tersebut yang menjadikan bahasa Indonesia bisa dapat menjadi bahasa internasional. Kemunculan bahasa Indonesia itu sendiri tidak terlepas dari peran Muhammad Tabrani Soejo Widjitro, keanekaragaman budaya dan bahasa daerah. Upaya peran dalam perkembangan bahasa akan diperoleh pada tahapan khususnya bahasa resmi, yaitu bahasa Indonesia. Dampak dari perkembangan bahasa. Dampak positifnya, bahasa Indonesia memiliki banyak kosakata. Kedua, menimbulkan kepercayaan diri dalam berkomunikasi sesama bangsa Indonesia. Adapun dampak negatifnya, yang pertama, sulit dipahami bagi daerah-daerah daerah pedalaman maksudnya. Kedua, warga asing akan sulit
belajar kosakata. Ketiga, kurang menggunakan bahasa baku. Perbedaan bahasa daerah dan bahasa asing. Bahasa daerah Indonesia yang terdata menurut Kemendikbud adalah sekitar 718 bahasa daerah yang tersebar di seluruh Indonesia, sedangkan bahasa asing ada 7.139 bahasa yang digunakan di seluruh dunia. Jumlah ini sekiranya bisa berubah-ubah, dan bahasa yang sering digunakan di dunia yaitu bahasa Inggris dan Mandarin. Terima kasih atas kehadirannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.